Cebu City selalu memiliki caranya sendiri untuk menyambut pagi. Matahari yang baru terbit memantulkan cahaya keemasan pada deretan gedung modern serta bangunan tua peninggalan kolonial Spanyol yang masih berdiri gagah di beberapa sudut kota. Di tengah keramaian yang perlahan, tumbuh pedagang membuka lapak, anak sekolah berlarian mengejar jeepney, dan suara gereja tua yang membunyikan lonceng pagi di situlah kehidupan Jonathan Caleb berlangsung dalam ritme yang nyaris sempurna, setenang air yang mengalir dalam kenal-kenal tua kota itu. Jonathan, pria berusia 43 tahun dengan wajah teduh dan sikap yang selalu tenang, adalah sosok yang dihormati di kalangan gereja Protestan di Filipina. Ia dikenal bukan hanya karena khotbahnya yang cerdas dan menyentuh, tetapi juga karena kemampuannya untuk mendengarkan, memahami, dan memberi nasihat kepada orang-orang yang datang kepadanya. Dalam pandangan banyak orang, hidup Jonathan adalah contoh sukses seorang pemuka agama, penuh wibawa, stabil, dan jauh dari masalah. Pada pagi itu, seperti kebiasaannya, ia berjalan menyusuri halaman gereja tempat ia melayani. Pohon-pohon palem menjulang di kiri dan kanan, memberikan keteduhan bagi siapapun yang melewatinya. Gereja itu berarsitektur klasik dengan dinding putih bersih dan jendela kaca patri yang memantulkan cahaya lembut ke dalam ruangan ibadah. Odor bunga melati dari taman kecil di samping bangunan gereja mengisi udara dengan aroma tenang. Jonathan memasuki ruang ibadah yang masih kosong. Barisan bangku kayu tampak rapi, lantainya bersih berkilat, dan altar didekorasi dengan bunga segar yang selalu diganti setiap hari Minggu. Ia sering datang lebih awal sebelum para jemaat, bukan karena tuntutan, melainkan karena ia menikmati keheningan itu saat-saat ketika ia bisa berbicara dengan dirinya sendiri tanpa perlu menyembunyikan siapapun di balik senyum hangatnya. Sebagai pendeta, kehidupan Jonathan tampak begitu mapan. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana namun nyaman di pinggiran kota, ditemani oleh kepanokon-kepanonia yang sering mengunjunginya pada akhir pekan. Keluarganya bangga padanya, terutama ibunya yang tinggal di Pulau Leyte. Dalam banyak kesempatan, ibunya selalu berkata bahwa Jonathan adalah anugerah bagi keluarga mereka. Seorang anak yang sejak kecil menunjukkan ketertarikan luar biasa terhadap kitab-kitab suci dan ajaran moral. Namun, ada satu sisi dari diri Jonathan yang jarang diketahui banyak orang. Ia adalah seorang pencari ilmu yang tak pernah puas. Sejak masa kuliahnya di Manila, ia telah tertarik untuk memahami berbagai agama. Ia percaya bahwa kebenaran tidak bisa ditemukan jika seseorang hanya melihat dari satu arah. Meski ia mempelajari teologi Kristen dengan serius dan meraih gelar yang membanggakan, rasa ingin tahunya terhadap agama lain tidak pernah padam. Di perpustakaan gereja yang luas, penuh rak kayu tua dan aroma buku lama yang khas, Jonathan sering menghabiskan berjam-jam hanya untuk membaca. Ia membaca banyak hal dari sejarah Yahudi awal, perkembangan gereja, abad pertengahan, hingga filsafat timur. Namun ada satu bagian dari penelitiannya yang selalu ia simpan rapat-rapat. Ketertarikannya pada Islam. Baginya, Islam adalah agama yang kerap ia dengar dalam diskusi teologi, tetapi jarang ia pelajari secara mendalam. Ia tidak membenci Islam, justru ia memiliki banyak pertanyaan. Mengapa ajaran ini berkembang begitu luas? Mengapa umatnya begitu konsisten dalam beribadah? Bagaimana kitab suci mereka bisa memengaruhi begitu banyak peradaban? Pertanyaan-pertanyaan itu awalnya sederhana, tetapi lama-kelamaan tumbuh menjadi rasa ingin tahu yang lebih dalam. Beberapa buku sejarah Islam dan tafsir dasar selalu terselip di meja studinya, diselubungi sambul polos agar tidak menarik perhatian orang lain. Jonathan membacanya diam-diam, bukan karena ia merasa bersalah, tetapi
Karena ia tidak ingin orang salah mengartikan niatnya, ia hanya ingin belajar, memahami, dan menemukan jawaban atas keraguan-keraguan yang berputar di hatinya sejak lama. Setiap malam, setelah pelayanan selesai dan kota mulai tenang, Jonathan sering duduk di ruang kerjanya yang diterangi lampu kuning redup. Di sanalah ia menyusuri halaman demi halaman teks keagamaan kuno. Ada kalanya ia berhenti sejenak, termenung dalam keheningan, mengingat masa kecilnya ketika ia sering bertanya kepada ayahnya tentang makna keberadaan manusia. Ia tumbuh dengan rasa penasaran yang sedikit berbeda dari anak-anak lain, sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang dari dirinya. Meski kehidupannya tampak sederhana bagi orang lain, perjalanan batin Jonathan justru kompleks dan panjang. Ia tidak merasa dirinya tersesat, tetapi ia juga tidak sepenuhnya merasa puas. Ada ruang dalam hatinya yang selalu menunggu terisi, meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang hilang di antara rutinitasnya sebagai pendeta. Ia sering berhadapan dengan berbagai cerita umat yang sedang mengalami krisis spiritual. Mereka datang membawa pertanyaan, ketakutan, dan keraguan. Jonathan mendengarkan semuanya dengan sabar dan memberikan jawaban menurut keyakinan yang ia anut. Namun anehnya, setiap kali ia membantu orang lain, ia merasakan ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya menyatu dengan jawaban-jawaban itu. Pada suatu sore yang teduh, setelah memberikan sesi konseling kepada pasangan suami istri yang tengah berjuang mempertahankan rumah tangga mereka, Jonathan duduk di tangga gereja sambil memandangi langit. Awan-awan bergerak lambat, seolah memberi ruang bagi matahari untuk tenggelam dengan anggun. Di saat seperti ini, ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar memahami semua hal yang ia ajarkan? Setiap minggu, pertanyaan itu tidak muncul dari rasa ragu terhadap imannya, melainkan dari rasa jujur yang ingin memahami lebih dalam tentang hakikat kebenaran. Baginya, kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah disimpulkan hanya dengan satu sisi pandangan. Ia yakin bahwa setiap perjalanan rohani seseorang adalah proses panjang yang membutuhkan keterbukaan dan kejujuran. Suatu malam, ketika hujan turun perlahan dan suara rintiknya mengetuk jendela perpustakaan gereja, Jonathan membuka sebuah buku berjudul The Golden Age of Islamic Civilization. Ia membaca dengan sungguh-sungguh, menyimak bagaimana peradaban Islam masa lalu pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Semakin ia membaca, semakin tumbuh kekaguman dalam dirinya, kekaguman yang tidak ia ungkapkan kepada siapapun. Di tengah rasa ingin tahunya, Jonathan tetap menjalani hidupnya sebagai pendeta yang taat. Ia mengajar sekolah minggu, memimpin kebaktian, dan mengunjungi jemaat yang sakit. Semua itu ia lakukan dengan tulus. Namun, akar dari segala aktivitas itu perlahan mulai berubah. Ia tidak hanya melayani, tetapi juga mencari makna, mencari jawaban, mencari sesuatu yang ia belum pahami sepenuhnya. Hidupnya berputar dalam keseimbangan yang tenang, keseimbangan yang tidak disangka-sangka akan terguncang oleh sebuah undangan internasional yang kelak mengubah seluruh jalan hidupnya. Namun, pada bab pertama perjalanan ini, Jonathan hidup dalam ketenangan sebelum badai. Ia menikmati hari-harinya tanpa menyadari bahwa setiap buku yang ia baca, setiap pertanyaan yang ia proses dalam benaknya, dan setiap malam ketika ia duduk sendirian di depan meja studinya, perlahan sedang menuntunnya menuju sebuah titik penting dalam hidupnya. Titik itu masih jauh dari terlihat. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia adalah seorang pendeta yang mencintai ilmu, gemar membaca, dan selalu mencari kebenaran dengan sepenuh hati. Namun kejujuran dalam pencarian itulah yang menjadi pintu bagi perubahan besar yang sedang menunggu di ujung perjalanan. Dan tanpa ia sadari, perjalanan itu telah dimulai sejak lama. Hanya saja
Ia belum melihat kemana arahnya. Titik itu masih jauh dari terlihat, dan tanpa ia sadari, perjalanan itu telah dimulai sejak lama, hanya saja ia belum melihat kemana arahnya. Namun, semuanya mulai tampak ketika sebuah surat resmi tiba di meja kerjanya. Pada suatu pagi yang tenang di gereja, surat itu dengan lambang emas dan segel internasional tampak berbeda dari surat-surat lain yang biasanya ia terima. Jonathan, yang saat itu baru saja menyelesaikan sesi doa paginya, memandang amplop itu dengan rasa penasaran yang perlahan tumbuh semakin kuat. Ia meraih amplop tersebut, merasakan tekstur kertas yang lebih tebal dari biasanya, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat undangan resmi dari sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam dialog antar agama. Mata Jonathan terbelalak ketika membaca isi surat itu. Ia diundang untuk hadir dalam debat terbuka antar agama di Royal Convention Hall, Dubai. Undangan itu tidak hanya meminta kehadirannya sebagai pembicara, tetapi sebagai salah satu tokoh utama perwakilan dari komunitas Kristen Protestan Asia Tenggara. Dan yang membuatnya lebih terkejut adalah nama tokoh yang akan menjadi lawannya dalam debat itu, D. Rahman Idris, seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang dikenal memiliki kecerdasan tajam, sanggup menjawab pertanyaan teologisis dengan ketenangan luar biasa. Nama itu tidak asing bagi Jonathan. Ia pernah menonton beberapa potongan debat Dr. Rahman di internet. Ia ingat bagaimana ulama itu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dengan nada lembut namun tegas, menggunakan dalil yang kuat dan logika yang sulit dipatahkan. Jonathan mengagumi caranya berbicara, meskipun ia tidak selalu setuju dengan isi pembicaraannya. Jonathan menatap surat itu lama sekali, seolah-olah kata-kata yang tertulis di atas kertas itu mencoba menembus pikirannya. Tidak pernah sebelumnya ia diminta untuk tampil dalam acara sebesar itu. Ia memang sering memberikan ceramah dan mengikuti diskusi teologi di Filipina, tetapi perdebatan resmi berskala internasional itu ada level yang berbeda sama sekali. Keraguan pertama mulai menyelinap masuk. Apakah aku benar-benar siap? Gumamnya pelan. Ia duduk di kursi kayu di meja kerjanya, memandangi pemandangan luar jendela jalan ramai. Pepohonan bergoyang, tertiup angin. Orang-orang berlalu lalang tanpa mengetahui pergolakan yang baru saja mulai tumbuh dalam dirinya. Ia menghela napas panjang. Undangan itu bukan hal kecil. Jika ia menolaknya, mungkin reputasinya tidak akan terpengaruh banyak. Tetapi orang-orang akan bertanya-tanya alasan di balik penolakannya. Jika ia menerimanya, ia harus siap menghadapi sosok seperti Dr. Rahman yang dikenal sangat teliti, logis, dan tidak mudah digoyahkan. Siangnya, setelah ibadah harian selesai, beberapa rekan pendeta dan pengurus gereja mengetahui undangan itu dan langsung memberi respons beragam. Ada yang sangat bersemangat, menyebutnya kesempatan emas untuk menunjukkan kebenaran yang mereka yakini. Ada pula yang khawatir, namun tetap mendorong Jonathan untuk maju karena reputasinya dianggap mampu membawa nama baik gereja. Ini peluang besar, Jonathan, kata pendeta Markus, sahabat sekaligus kolega dekatnya. Nama kita akan dikenal lebih luas. Kau harus ambil kesempatan ini. Kau tidak boleh ragu, tambah salah satu pengurus gereja lainnya. Kau telah mengajar teologi selama bertahun. Ini saatnya menunjukkan kemampuanmu. Tekanan itu terasa semakin berat. Jonathan sebenarnya bukan tipe orang yang mengejar sorotan publik. Ia lebih nyaman mengajar, membimbing, atau memberikan pendapat secara pribadi. Namun dorongan dari banyak pihak membuatnya sulit untuk menghindar. Ia tahu bahwa jika ia menolak, banyak orang akan kecewa atau lebih buruk, mempertanyakan kompetensinya sebagai teolog. Malam itu, Jonathan duduk sendirian di rumahnya, ditemani secangkir teh hangat dan lampu meja
yang memancarkan cahaya lembut. Surat undangan itu tergeletak di depan dirinya. Lama ia menatap tulisan di atasnya, membaca ulang isi surat itu, seperti seseorang yang masih berusaha memahami makna sebenarnya dari sebuah pesan penting. Perlahan-lahan ia mulai berpikir, mungkin inilah kesempatan untuk menguji sejauh mana pemahaman dan keyakinannya bisa bertahan dalam debat terbuka. Dan mungkin melalui ini pula, ia bisa menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Akhirnya, setelah melalui pergolakan batin panjang, Jonathan mengambil keputusan. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Baiklah, aku terima tantangan ini." Keesokan harinya, ia mengirimkan konfirmasi bahwa ia siap hadir sebagai pembicara di Dubai. Sejak saat itu, kehidupan Jonathan memasuki fase baru yang lebih intens. Ia mulai mempersiapkan diri dengan serius. Perpustakaan gereja menjadi tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Ia membuka kembali kitab-kitab teologi Kristen, mencari argumen kuat yang bisa ia bawa ke panggung debat. Ia juga mengambil katitan-katitan lama yang pernah ia tulis mengenai kritik terhadap Al-Quran. Beberapa di antaranya ia perbarui, beberapa ia kaji ulang. Ia memeriksa tafsir, memperhatikan konteks sejarah, dan menyusun struktur argumennya seteliti mungkin. Meski ia tidak pernah berniat merendahkan agama lain, sebagai pendeta ia merasa berkewajiban untuk membela keyakinan yang ia anut. Dalam proses itu, Jonathan merasakan berbagai emosi bercampur menjadi satu. Ada antusiasme, keinginan untuk menunjukkan kemampuannya, tetapi juga ketakutan yang tidak ia tunjukkan kepada siapapun. Ia tahu siapa Dr. Rahman. Ia tahu ulama itu bukan orang yang mudah berdebat. Dan ia tahu satu kesalahan kecil saja dapat dimanfaatkan lawan untuk menggugurkan seluruh argumennya. Beberapa kali Jonathan memandangi cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar siap untuk ini? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, ia ingat dorongan dari rekan-rekannya, dari jemaat yang begitu percaya padanya, dan dari reputasi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia tidak ingin mengecewakan siapapun. Ia tidak ingin terlihat mundur. Persiapan intensif itu berlangsung berminggu-minggu. Ia tidur larut malam, membaca sampai matanya nyaris tak sanggup terbuka. Tinta pulpen di buku catatannya semakin menebal, menandakan betapa seriusnya ia mempersiapkan diri. Sesekali ia membuka video debat Dr. Rahman, mencoba memahami gaya bicara dan titik lemah yang mungkin bisa ia serang. Namun di saat-saat tertentu, ketika ia berhenti sejenak untuk meneguk air atau mengistirahatkan kepalanya yang penat, rasa gugup muncul seperti bayangan yang menari-nari di sudut pikirannya. Ia merasa seperti seseorang yang sedang berjalan menuju sesuatu yang besar, namun belum tahu apakah ia akan berhasil atau justru jatuh tersandung oleh dirinya sendiri. Pagi hari, keberangkatannya ke Dubai semakin dekat. Jemaat gereja mengadakan doa bersama untuk memberi dukungan moral. Jonathan tersenyum dan berterima kasih. Meski di dalam hatinya, ia menyimpan kegelisahan yang tak sanggup ia ungkapkan. Sambil menggenggam paspornya, ia sadar bahwa undangan itu bukan sekadar undangan. Itu adalah pintu menuju sesuatu yang tidak dapat ia bayangkan. Dan tanpa ia sadari, keputusan untuk menerima undangan itulah yang menjadi awal dari perubahan besar yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Ia belum tahu apa yang menunggu di Dubai, tetapi ia tahu satu hal, jalan yang ia pilih tidak akan mudah dan tidak akan sama lagi setelah ini. Dan tanpa ia sadari, keputusan untuk menerima undangan itulah yang menjadi awal dari perubahan besar yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Ia belum tahu apa yang menunggu di Dubai, tetapi ia tahu satu hal, jalan yang ia pilih tidak akan mudah dan tidak akan sama lagi setelah ini.
Dengan pikiran yang masih dipenuhi berbagai persiapan, Jonathan akhirnya menjejakkan kakinya di Bandara Internasional Dubai. Disambut hembusan angin gurun yang hangat dan aroma khas kota megah yang tidak pernah tidur. Bandara itu begitu besar dan terang, dengan dinding kaca tinggi yang memantulkan cahaya dari lampu-lampu mewah. Orang-orang dari berbagai negara tampak berlalu lalang, dan sesaat Jonathan merasa seperti sebutir pasir kecil di tengah gurun luas. Namun ia menguatkan dirinya. Ia bukan turis, ia datang sebagai perwakilan dari keyakinan yang dipegang jutaan umat. Pikirannya berputar penuh tanggung jawab. Perjalanan menuju hotel terasa panjang. Ia duduk di kursi belakang mobil yang disediakan panitia, memandangi kota yang dipenuhi gedung pencakar langit bersinar seperti permata tersusun rapi. Rasanya sulit percaya bahwa dalam hitungan jam ia akan berdiri di depan ribuan orang yang menantikan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dan bukan hanya itu, debat ini akan disiarkan langsung oleh puluhan jaringan televisi internasional serta platform video digital yang memiliki jutaan penonton. Paginya, ia berjalan menuju Royal Convention Hall, salah satu gedung pertemuan terbesar di Dubai. Dari luar, bangunan itu tampak seperti istana modern, dengan kubah besar berlapis emas dan pilar marmer putih menjulang tinggi. Ketika Jonathan melangkah masuk melalui pintu utama, suara sorakan, kamera yang berklik bergantian, dan riuh percakapan penonton langsung memenuhi telinganya. Di depan panggung besar, ribuan orang duduk rapi di kursi yang diatur melingkar. Lampu sorot menyoroti area tengah tempat dua kursi khusus disediakan untuk para pembicara. Suasana ruangan begitu intens, seolah semua orang menahan napas menunggu dimulainya acara bersejarah itu. Jonathan berdiri di belakang panggung, memegang catatan yang telah ia persiapkan selama berminggu-minggu. Tangannya dingin, meski ia berusaha menyembunyikannya di balik lipatan jas formal yang ia kenakan. Ia tidak ingin siapapun mengetahui bahwa dirinya sedang gugup. Sesaat kemudian, pintu samping terbuka dan masuklah seorang pria dengan sorban putih, sederhana, dan wajah tenang DR. Rahman Idris. Sosoknya memancarkan ketenangan yang hampir tidak mungkin dimiliki seseorang sebelum debat besar. Tatapannya lembut, senyumnya tipis, dan langkahnya mantap. Saat melihat Jonathan, ia mengangguk sopan dan menyapa dengan suara tenang yang langsung memberikan kesan kuat. "Semoga Tuhan memberkahi diskusi kita hari ini," ujarnya. Jonathan membalas dengan sopan, meski hatinya mendadak berdegup lebih cepat. Ada wibawa dalam ucapan DR Rahman yang sulit diabaikan. Ketika pembawa acara mulai berbicara, suasana ruangan berubah menjadi hening total. Kamera dari berbagai arah diarahkan ke panggung. Lampu-lampu sorot menyala terang, menyinari meja panjang tempat Jonathan dan DR Rahman duduk saling berhadapan. "Saudara-saudara," pembawa acara berkata lantang, "hari ini kita menyaksikan debat antaragama paling dinantikan tahun ini. Dari Filipina, kita kedatangan pastor dan teolog Kristen terkemuka, Jonathan Caleb, dan dari kalangan cendekiawan Muslim internasional, kita kedatangan DR Rahman Idris Ulama, peneliti dan sarjana bidang perbandingan agama." Riuh tepuk tangan memenuhi ruangan. Jonathan menarik napas panjang. Inilah saatnya. Ketika pembawa acara mempersilakan Jonathan untuk memulai sesi pertama, ia berdiri, merapikan kertas-kertasnya, dan melangkah ke podium. Ia menatap audiens sejenak, mencoba menakar wajah-wajah penuh harapan dan rasa ingin tahu itu. "Terima kasih atas kesempatan ini," Jonathan memulai dengan suara yang stabil. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia ingin membahas ayat tertentu dalam Al-Quran yang menurutnya menunjukkan ketidaksesuaian atau kontradiksi. Ia sudah mempersiapkan argumen ini lama sekali dan membawakannya dengan keyakinan yang ia bangun dari minggu-minggu panjang persiapan.
Ia menyebut satu persatu ayat yang telah ia pelajari berdasarkan referensi yang ia kumpulkan, membangun narasi kritis yang rapi. Beberapa penonton tampak mencatat, beberapa mengangguk, sebagian lain menunggu reaksi lawannya. Setelah Jonathan mengakhiri argumen pembukanya, suasana ruangan mendadak berubah. Semua mata beralih kepada DR. Rahman, ulama itu berdiri perlahan, memegang mikrofon dengan kedua tangan. Ia tidak menunjukkan pertanda gugup sedikit pun. Bahkan, ia tersenyum kecil sebelum memulai, seolah telah memahami bahwa debat ini bukan ajang permusuhan, melainkan tempat mencari pemahaman yang lebih baik. Terima kasih, Pastor Jonathan, katanya dengan nada yang begitu tenang, sehingga beberapa orang di barisan belakang tampak mencondongkan tubuh agar bisa mendengar lebih jelas. Saya mengapresiasi usaha Anda untuk membaca Al-Quran. Tidak semua orang mau melakukannya. Lalu perlahan, dengan penjelasan logis yang sangat terstruktur, DR Rahman mulai mengurai satu persatu argumen Jonathan. Ia menjelaskan konteks sejarah, makna linguistik, latar sosial, dan penggunaan istilah dalam bahasa Arab yang sering menimbulkan salah pemahaman jika diterjemahkan secara harfiah. Setiap penjelasan terasa seperti menyalakan cahaya di ruangan yang gelap. Penonton mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahkan beberapa yang tadinya tampak mendukung argumen Jonathan, kini terlihat mulai memahami perspektif lain yang dihadirkan DR Rahman. Jonathan yang duduk di kursinya merasakan sesuatu yang tidak ia duga. Kekaguman. Ulama itu tidak hanya menjawab dengan tepat, tetapi juga dengan ketenangan yang hampir menenangkan siapapun yang mendengarnya. Tidak ada nada merendahkan, tidak ada serangan pribadi, hanya penjelasan jernih, kuat, dan tak terbantahkan. Setiap kali Jonathan mencoba mengajukan pertanyaan atau menanggapi, DR Rahman menjawab dengan cara yang lebih dalam, lebih luas, dan selalu kembali pada logika yang mudah dicerna namun sulit dipatahkan. Ia mengutip ayat dengan fasih, menjelaskan maknanya dalam bahasa Arab, dan menghubungkannya dengan tafsir ulama-ulama klasik. Di salah satu momen, DR Rahman membacakan ayat Al-Quran dengan suara lantang namun lembut. Bukankah siapa saja yang mencari kebenaran dengan tulus akan dipandu oleh Tuhan menuju jalan yang lurus? Nada bacaan itu menggema di seluruh ruangan. Banyak penonton terdiam, termasuk Jonathan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mendengarkan ayat suci itu bukan dari buku teks, bukan dari artikel kritik, tetapi dari seseorang yang benar-benar memahami maknanya. Debat berlanjut panjang, sieci demi sieci, argumen demi argumen. Penonton semakin larut dalam intensitas intelektual dan spiritual yang luar biasa. Jonathan tetap berusaha tampil percaya diri, namun jauh di dalam dirinya. Ia merasakan sesuatu mulai berubah perlahan tetapi pasti. Ia datang ke Dubai untuk membuktikan sesuatu, tetapi yang ia temukan adalah jawaban yang tidak pernah ia duga. Ketika debat hari pertama ditutup, ruangan bergema oleh tepuk tangan panjang. Para penonton berdiri, menghormati dua tokoh yang baru saja menciptakan pertemuan ide besar. Jonathan tersenyum tipis. Dari luar ia tampak tenang, namun dari dalam, hatinya sedang bergetar. Ia baru menyadari bahwa perjalanannya mencari kebenaran baru saja memasuki babak yang jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Suara DR Rahman yang tenang itu, suara yang sejak tadi hanya dianggapnya sebagai bagian dari debat, kini terdengar seperti gema yang memenuhi seluruh kesadarannya. Jonathan tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan mengalami sensasi aneh ini. Sebuah getaran lembut yang muncul entah dari mana, seperti bisikan halus yang tak mungkin ia abaikan. Detik itu juga, Royal Convention Hall yang megah seakan berubah menjadi ruang hening. Meski ribuan penonton memenuhi barisan kursi,
dan ratusan kamera mengarah kepada dua tokoh yang menjadi pusat perhatian dunia. Dr. Rahman berdiri tegak, wajahnya memancarkan ketenangan seorang pencari ilmu sejati. Ia menunduk sebentar pada lembaran kecil di tangannya sebelum mulai melantunkan ayat yang ia sebut sebagai jawaban bagi siapapun yang mencari kebenaran dengan tulus. Suara kari lokal yang mendampingi debat mengambil alih untuk membacakan ayat tersebut. Irama tilawah mengalun lembut, merambat seperti aliran air yang menyentuh permukaan dan menembus jauh ke dalam relung jiwa. Jonathan tidak pernah benar-benar memahami bahasa Arab selain beberapa istilah akademis, namun irama itu ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh retorika ataupun teori teologi manapun. Barang siapa mencari kebenaran dengan hati yang jujur, ujar Dr. Rahman setelah kari selesai, maka Tuhan akan membukakan baginya jalan. Meski jalan itu tidak ia sangka-sangka, Jonathan terpaku. Kata-kata itu terasa seperti diarahkan langsung kepadanya, seolah petir kecil meledak di dalam dadanya, namun tanpa menyakitinya. Ia mencoba tetap menjaga ekspresi yang profesional, tetapi tangan yang memegang catatan debatnya mulai gemetar halus. Ia sendiri tidak yakin apakah kamera berhasil memerhatikan kegugupannya, tetapi ia merasakannya begitu jelas. Pastor Jonathan, lanjut Dr. Rahman dengan nada yang tidak menggurui. Anda tadi mengatakan bahwa teks suci tidak boleh memiliki ambiguitas, dan saya setuju. Namun, apakah Anda mencari kontradiksi atau kebenaran? Pertanyaan itu bukan sekadar retorika. Ia menusuk. Jonathan meneguk saliva, mencoba bersikap tenang. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ribuan mata tertuju kepadanya, para akademisi, pemuka agama, mahasiswa, jurnalis, hingga masyarakat awam dari berbagai negara yang datang karena penasaran. Mereka menunggu reaksinya. Mereka menunggu jawaban yang menunjukkan keyakinannya. Tapi entah mengapa, suara dalam hatinya lebih keras dari suara siapapun di aula ini. Dan pertanyaan itu mengguncangnya lebih dari apapun yang disampaikan sepanjang debat. Ia mengingat bagaimana selama bertahan-tahan ia membaca kitab-kitab keagamaan berbagai agama. Ingatan akan malam-malam panjang di perpustakaan gereja ketika ia menyelinap untuk membaca literatur yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ingatan akan rasa penasaran yang tidak pernah padam, bahkan ingatan akan adiknya, Matias, yang dulu pernah menanyakan kepadanya, apakah ia benar-benar yakin pada semua yang ia ajarkan dari mimbar? Saya yakin, jawabnya dulu pada Matias. Tapi iman kadang membuat kita lupa bertanya. Flashback itu menghantamnya tepat di tengah panggung. Sementara Dr. Rahman melanjutkan penjelasannya. Jonathan tidak bisa memalingkan pikirannya dari masa kecilnya di Filipina. Ia melihat kembali dirinya yang masih kecil, duduk di ruang tamu gereja tua yang diterangi cahaya lilin. Pastor tua yang mengasuhnya waktu itu sering berbicara tentang kejujuran hati, tentang mencari Tuhan, bukan hanya membela doktrin. Ia masih ingat kalimat yang diucapkan sang pastor tua, Jonathan, jangan takut bertanya. Tuhan tidak pernah marah pada mereka yang menkarenia dengan sepenuh hati. Dan kini, puluhan tahun kemudian, di tengah aula internasional yang penuh cahaya, suara itu terdengar kembali, menyelinap melalui lapisan kenangan yang selama ini ia tutupi dengan kesibukan pelayanan dan reputasi. Dr. Rahman kembali membacakan ayat, kali ini tentang tanda keesaan Tuhan di alam langit yang ditinggikan, tanpa tiang, bumi yang dihamparkan, pergantian siang dan malam, sebagai bukti yang dapat menggerakkan hati orang-orang yang berpikir. Jonathan merasakan sensasi dingin mengalir dari tengkuknya hingga ke ujung jari. Mengapa ia merasakan ini? Mengapa kata-kata itu terasa seperti kabin? Ia tahu, ia seharusnya menganalisis secara objektif, mencari celah logis.
mempertahankan sikap intelektual yang selama ini menjadi kekuatannya. Tetapi logika yang ia banggakan seolah bertekuk lutut di hadapan ketenangan sang ulama. Bukan ketenangan karena kemenangan, tetapi ketenangan seorang yang yakin pada kebenaran yang ia bawa. Jonathan memaksa dirinya untuk membaca kembali catatan kritik yang ia siapkan. Tetapi huruf-huruf itu tampak kabur. Ia menatap halaman kosong dalam pikirannya, halaman yang entah mengapa ingin ia isi dengan sesuatu yang belum ia pahami. Ayat ini, ujar Der Rahman sambil menunjuk lembarannya, berbicara kepada siapa saja yang merasa tersesat, namun tidak mengakuinya. Mereka yang mencari, tetapi takut pada jawaban yang mungkin mereka temukan. Jantung Jonathan serasa berhenti berdetak sejenak. Debat itu berubah, bukan lagi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, bukan lagi tentang pembuktian intelektual di hadapan kamera dan dunia, tapi tentang dirinya, tentang pertanyaannya yang selama ini ia tekan jauh-jauh supaya tidak mengganggu hidup dan reputasi yang ia bangun dengan susah payah. Untuk pertama kalinya, ia melihat Al-Quran bukan sebagai teks lawan, tetapi sebagai sesuatu yang memanggilnya untuk mengerti, bukan untuk mengalahkan. Matanya mulai panas. Ada sesuatu yang pecah dalam dirinya. Bukan air mata belum, tetapi cukup untuk membuatnya mengalihkan pandangan dari lampu sorot. Ribuan orang mungkin melihat perubahannya, atau mungkin hanya ia sendiri yang benar-benar menyadarinya. Dan saat Kari kembali membacakan potongan ayat berikutnya dengan suara yang lembut, suara yang membuat hatinya bergetar lebih hebat dari sebelumnya, Jonathan tahu satu hal yang pasti: debat ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ajang pembuktian. Ini adalah awal dari sesuatu yang tidak dapat ia hentikan. Betapapun kerasnya ia mencoba, sesuatu yang selama bertahan-tahan ia cari tanpa pernah berani mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Sebuah kebenaran yang mulai mengetuk pintu hatinya, dan pintu itu perlahan mulai terbuka menjadi bayangan yang terus menghantui Jonathan saat ia meninggalkan Royal Convention Hall menuju hotel tempat ia menginap. Langkahnya terasa berat, seperti ada beban yang menempel pada setiap derap kaki. Para panitia dan beberapa wartawan masih mencoba mengejar untuk meminta komentar, tetapi ia hanya menggeleng sambil memaksa dirinya tersenyum. Ia ingin segera keluar dari tempat itu, menjauh dari tatapan ribuan orang yang mungkin sudah membaca kegelisahan di wajahnya. Setibanya di hotel, suasana lobi yang elegan dengan lampu-lampu kristal bergemerlap sama sekali tidak mampu mengalihkan pikirannya. Semua terasa kosong, seolah dunia luar tidak memiliki hubungan apapun dengan badai yang kini mengamuk di dalam dirinya. Setelah melewati koridor panjang, ia membuka pintu kamarnya, lalu menutupnya rapat, menempelkan punggungnya ke daun pintu sambil menarik napas panjang, napas yang terdengar lebih seperti keluhan yang lama tertahan. Kamar itu luas, dengan jendela besar menghadap kota Dubai yang dipenuhi cahaya malam. Namun cahaya itu tidak memberinya ketenangan. Ia melempar jasnya ke sofa dan langsung duduk di tepi ranjang, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Di meja, catatan debatnya masih tersusun rapi setumpuk kertas yang selama ini ia banggakan sebagai bukti kecerdasannya, hasil penelitian panjangnya, dan dasar kepercayaan yang ia pertahankan selama bertahun-tahun. Namun kini, kertas-kertas itu terlihat seperti saksi bisu atas sesuatu yang telah runtuh atau sedang runtuh. Dengan perlahan, ia mengambil satu lembar. Kritiknya tentang ayat yang ia yakini bertentangan dengan sains. Ia membacanya, lalu mengingat bagaimana Der Rahman menjawabnya. Penjelasan tentang konteks bahasa Arab, struktur kalimat, perbedaan makna literal dan makna fungsional, semuanya dijelaskan dengan begitu mudah, begitu logis, sehingga tidak menyisakan ruang bagi keraguan terhadap jawabannya.
Jonathan menutup mata, mengembuskan napas panjang. Semua kritik yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, sebagian besar di antaranya ternyata tidak berdiri di atas dasar yang kokoh. Ia sadar bahwa banyak kontradiksi yang ia dengar selama ini tidak lain hanyalah asumsi yang berulang-ulang. Ia dengar tanpa pernah menggali lebih dalam. Ia menyadari bahwa ia lebih banyak membela apa yang ia warisi, bukan apa yang ia pahami sepenuhnya. Ia memutar pikirannya kembali pada momen paling mengguncang hari itu, ketika ayat tentang pencarian kebenaran dibacakan. Kata-kata itu seperti menggali sesuatu yang sudah lama ia kubur. Dan kini luka yang ia urungkan selama ini terbuka lagi dengan sendirinya. Ia bangkit dan berjalan menghampiri jendela, menatap lampu-lampu kota yang gemerlap seperti bintang yang jatuh ke tanah. Lalu ia berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi padaku? Tidak ada jawaban. Jonathan berlutut di samping ranjang, kebiasaan yang sudah ia lakukan selama puluhan tahun ketika hendak berdoa. Namun malam itu, ketika ia merapatkan kedua tangan dan menundukkan kepala, sesuatu terasa berbeda. Hati Mia terasa kosong, seperti ada ruang luas yang tidak bisa ia isi dengan kata-kata apapun. Ia mencoba berbicara kepada Tuhan, tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Anda sedang mencari, tapi takut pada jawaban yang mungkin Anda temukan. Ucapan Der Rahman tiba-tiba kembali menggema. Jonathan membuka matanya. Ia mencoba mengusir suara itu dari pikirannya, tetapi semakin ia mencoba, suara itu justru semakin jelas. Selama ini, ia dikenal sebagai pendeta yang tegas, jelas, dan penuh keyakinan. Namun malam itu, ia merasa seperti seorang pria yang berdiri di tepi jurang. Melihat kebenaran yang belum siap ia akui, ia berdiri lagi dan melangkah mondar-mandir. Tangannya sesekali mencengkeram rambutnya, seolah sedang menahan tekanan luar biasa yang menghimpit kepalanya. Setiap kali ia berusaha menepis ayat-ayat yang didengarnya, ayat-ayat itu justru semakin kuat terngiang di dalam benaknya. Bagian tentang langit dan bumi membuatnya teringat momen masa kecil ketika ia duduk memandangi langit malam bersama ibunya, yang berkata bahwa keajaiban ciptaan Tuhan terlihat jelas oleh siapapun yang mau melihat. Bagian tentang ketulusan hati membuatnya teringat akan masa remajanya, ketika ia pernah meragukan ajaran tertentu, tetapi memilih diam demi menjaga keharmonisan keluarganya. Semua kenangan itu datang bertubi-tubi, membuat dadanya terasa sesak. Apa aku selama ini hanya membela keyakinan, bukan mencarinya? Gumamnya lirih. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut bukan pada debat, bukan pada DR Rahman, bukan pada reputasinya, tetapi pada kemungkinan bahwa kebenaran yang selama ini ia pegang mungkin tidak sepenuhnya ia pahami. Ia memandangi cermin besar di sudut kamar, melihat pantulan dirinya, seorang pria yang selama ini dikenal sebagai simbol kecerdasan dan kedalaman spiritual. Namun kini tampak seperti seseorang yang kehilangan pijakan. Siapa aku sebenarnya? Tanyanya pada refleksi itu. Ia berjalan menuju meja dan menyalakan laptopnya. Jari-jarinya gemetar ketika ia mengetik kata kunci tentang ayat-ayat yang dibahas dalam debat. Ia membaca tafsir yang berbeda dari yang pernah ia lihat. Ia membaca penjelasan para ahli bahasa, konteks sejarah, dan refleksi para mu'alaf yang mengalami perjalanan spiritual serupa. Setiap paragraf yang ia baca seperti menambah beban sekaligus meringankan hatinya. Meringankan karena ia menemukan penjelasan, namun memberatkan karena jawaban itu justru semakin jauh dari apa yang selama ini ia ajarkan. Ia berhenti membaca, menutup laptop, dan kemudian duduk kembali di tepi ranjang. Tidak ada lagi suara selain denging AC dan detak jantungnya sendiri. Malam itu terasa panjang, lebih panjang dari malam apapun yang pernah ia lalui. Ia mencoba tidur, namun setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar ayat yang dibacakan Kari. Setiap kata seakan terukir dalam ingatannya.
mengisi ruang kosong yang tidak mampu ia isi dengan doanya sendiri. Akhirnya, Jonathan duduk kembali, menatap tangan Tanggonia yang bergetar. Ia adalah pendeta terhormat, pemimpin rohani bagi ribuan jemaat. Namun malam ini, ia hanya seorang manusia yang dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak yakin apakah dirinya siap menghadapi kebenaran itu. Namun satu hal pasti, ia tidak bisa kembali seperti sebelum debat berlangsung. Tidak setelah pintu itu terbuka, tidak setelah hatinya bergetar oleh hayat yang tidak bisa ia abaikan, tidak setelah malam itu mengubah seluruh jalan hidupnya. Perubahan itu masih terasa ketika fajar menyingsing di balik cakrawala Dubai keesokan harinya. Cahaya matahari yang memasuki kamar hotel seperti menyadarkannya bahwa hari itu bukan hari biasa. Itu adalah hari yang akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Jonathan membuka matanya perlahan, namun tidur yang ia dapatkan nyaris tidak cukup untuk menenangkan gejolak jiwanya. Ia duduk di tepi ranjang dengan wajah lelah, namun bukan lelah jasmani. Ini adalah kelelahan batin yang menuntut kejujuran. Debat hari kedua akan dimulai dalam beberapa jam. Sisa waktu yang sempit itu justru membuat dadanya semakin sesak. Ingin lari, ingin membatalkan kehadirannya, ingin menyendiri dan menangis sampai semuanya lenyap. Tapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Apapun yang ia rasakan hari ini harus ia hadapi di panggung tempat dunia telah menonton perubahannya sejak hari pertama. Ia menatap gaun pendeta yang tergantung di lemari. Warna hitamnya memantulkan sedikit cahaya pagi, namun baginya terasa seperti simbol berat, tanggung jawab, dan identitas yang sedang ia pertanyakan. Setelah beberapa saat terdiam, Jonathan akhirnya mengenakannya. Namun saat ia melihat dirinya di cermin, ia menyadari satu hal. Kali ini, ia mengenakan pakaian itu bukan sebagai benteng, melainkan sebagai saksi terakhir dari perjalanan panjang yang hampir mencapai ujungnya. Astoris di Royal Convention Hall, ribuan orang telah memenuhi tempat duduk sebelum debat dimulai. Atmosfer hari kedua berbeda total dari hari pertama. Ada ketegangan yang tidak kasat mata, seolah semua orang merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Berita tentang ekspresi Jonathan yang berubah drastis semalam telah tersebar cepat. Media internasional menyorot kedatangannya pagi itu dengan kamera yang berebut mengambil gambar setiap langkahnya. Ketika Jonathan memasuki aula, sorot lampu memantul di wajahnya. Biasanya ia tampil penuh karisma dan percaya diri. Tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak menunduk, tidak pula berjalan dengan langkah terburu-buru. Ia berjalan perlahan, teguh, seakan sedang menuju momen penting yang sudah ia ketahui takdirnya. Di samping panggung, Der Rahman sudah duduk menunggu. Ketika mata mereka bertemu, ulama itu tersenyum kecil, bukan senyum kemenangan, tetapi senyum seorang yang memahami pergulatan yang sedang dialami lawannya. Jonathan mengangguk pelan, lalu mengambil tempat di kursinya. Debat hari kedua dimulai dengan moderator yang menjelaskan bahwa sesi ini akan difokuskan pada penutup, kesimpulan, dan refleksi dari kedua tokoh. Namun bahkan sebelum moderator selesai bicara, Jonathan sudah merasakan gejolak di dadanya kembali bangkit. Jemarinya menggenggam mikrofon terlalu erat, dan ia harus menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Ketika moderator memberi kesempatan pertama kepada Der Rahman untuk berbicara, suasana aula berubah hening. Ulama itu berdiri, memandang seluruh ruangan, lalu membuka lembaran kecil berisi ayat yang hendak dibacakan. Sebagai penutup, katanya, "Saya ingin menyampaikan ayat yang ditujukan kepada siapapun yang mencari kebenaran
dengan hati yang jujur. Kemudian Kari yang sama dari hari pertama kembali maju. Ia membuka mushaf kecil dan mulai membacakan ayat itu dengan suara yang mengalun lembut, membawa ketenangan yang menusuk hingga ke tulang. Suara itu memasuki telinga Jonathan seperti angin yang membawa cahaya. Setiap kata terasa lebih kuat, lebih dalam, lebih tegas dibanding hari sebelumnya. Ayat itu berbicara tentang orang-orang yang hatinya terbuka, tentang hati yang diberi petunjuk karena keikhlasannya mencari kebenaran. Jonathan menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa tidak lagi duduk di kursi debat. Ia merasa sedang berdiri sendiri dalam ruang gelap. Dan ayat itulah yang menyalakan cahaya pertama dalam kegelapan itu. Ketika Kari menyelesaikan lantunan, Dr. Rahman melanjutkan dengan lembut. Petunjuk tidak datang kepada orang yang sekadar ingin membuktikan dirinya benar. Petunjuk datang kepada mereka yang ingin mencintai kebenaran, apapun bentuknya. Jonathan menutup mata. Suara itu seperti menghancurkan dinding terakhir yang selama ini ia bangun. Untuk melindungi keraguannya, ia menaikkan kepala perlahan. Dan saat ia membuka mata, panggung terasa lebih terang dari sebelumnya. Moderator memberi sinyal bahwa sekarang giliran Jonathan untuk memberikan pernyataan penutup. Ia berdiri dengan tangan gemetar, menatap ribuan pasang mata yang menunggu kata-katanya. Tetapi ia tidak merasakan ketakutan yang sama seperti sebelumnya. Apa yang ia rasakan justru kelegaan, kejujuran yang akhirnya menemukan tempat untuk keluar. Saudara-saudara sekalian, kata Jonathan dengan suara yang sedikit bergetar. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pendeta, bukan sebagai akademisi, bukan sebagai pembela agama tertentu, tetapi sebagai seorang manusia yang mencari kebenaran. Aula menjadi sunyi, hanya suara napas dari ribuan orang yang terdengar samar. Apa yang saya dengar kemarin dan hari ini telah menyentuh bagian terdalam dari diri saya. Ia menyentuh dadanya. Saya datang ke sini untuk mempertanyakan Al-Quran. Saya datang dengan niat membuktikan bahwa ia penuh kontradiksi. Tetapi saya yang justru dipertanyakan oleh ayat-ayat itu. Suasana berubah tegang. Beberapa penonton menunduk, beberapa menatap dengan mata membelalak. Jonathan melanjutkan, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan tepat, tetapi hati saya telah menemukan cahaya yang berbeda, cahaya yang saya cari sejak kecil, tetapi tidak pernah saya temukan dengan lengkap. Sampai saya mendengarnya kemarin, tangannya perlahan bergerak ke kalung salib yang menggantung di lehernya. Saat jemarinya menyentuhnya, ribuan orang menahan napas. Jonathan memandang simbol itu, simbol yang ia pakai sejak masa remaja, simbol yang ia warisi dari generasi keluarganya. Lalu ia mengangkat kepalanya, menatap seluruh aula, dan berkata dengan suara yang jernih, saya telah menemukan jawaban itu. Perlahan, sangat perlahan ia melepas kalung salib itu dari lehernya. Beberapa penonton langsung menutup mulut, beberapa mulai menangis, beberapa lainnya berdiri tanpa sadar. Jonathan memegang kalung itu di telapak tangannya sejenak, lalu meletakkannya di atas podium tanpa rasa benci, tanpa rasa marah, tetapi dengan cinta dan kejujuran. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Dr. Rahman yang membalas tatapannya dengan ketenangan yang luar biasa. Dan di hadapan ribuan orang yang menonton langsung dan jutaan penonton yang menyaksikan melalui televisi serta live streaming di seluruh dunia, Jonathan mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Seketika aula yang awalnya sunyi meledak. Takbir menggema dari berbagai sudut ruangan. Beberapa orang menangis terharu. Ada yang bersujud syukur, ada yang berdiri sambil menutup wajah. Ada pula yang mengangkat tangan ke langit, menangis tanpa suara. Sementara itu Jonathan berdiri sambil menangis, bukan karena sedih atau takut,
Tetapi karena beban yang selama ini menekan, dadanya akhirnya runtuh. Ia merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari itu, dunia menyaksikan bukan hanya kemenangan argumen, tetapi kemenangan hati seorang manusia yang telah menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Kata-kata terakhir Jonathan di atas panggung ketika ia mengucapkan 2 kalimat syahadat masih menggema di benaknya saat ia menuruni tangga panggung dengan langkah gemetar. Aula debat yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi ruang yang penuh haru, takbir, dan tepuk tangan. Namun begitu ia melangkah keluar menuju ruang belakang, dunia di luar gedung sudah mulai bergejolak. Media internasional yang tersiar sepanjang malam telah menangkap setiap detik momen itu. Sebuah perjalanan spiritual seorang pendeta terkenal yang berbalik arah di depan jutaan pasang mata. Kabar konversi Jonathan menyebar seperti api yang membakar padang rumput kering. Dalam hitungan menit, platform media sosial di seluruh dunia dipenuhi tagar tentang dirinya. Video pengucapan syahadat itu diputar ulang di berbagai kanal berita, diberi judul berbida-bada. Sebagian menyebutnya momen pencerahan abad ini, sementara sebagian lain menuduhnya pengkhianatan paling besar dalam sejarah gereja modern. Reaksi publik banner-banner terbelah. Di luar gedung debat, sekelompok wartawan sudah menunggu, mengacungkan mikrofon sambil berteriak memanggil namanya. Jonathan, apa Anda sudah merencanakan ini sebelumnya? Apakah Anda dipengaruhi? Bagaimana tanggapan gereja Anda? Pertanyaan bertubi-tubi membuat pengawalan keamanan terpaksa diperketat. Jonathan hanya menunduk, merasa seluruh dunia menatapnya seperti seorang terdakwa yang baru saja membuat keputusan paling kontroversial dalam hidupnya. Sementara itu, di belahan dunia lain, gereja besar tempat Jonathan mengabdi selama lebih dari 2 dekade mengadakan konferensi darurat. Pemimpin tertinggi gereja tampak pucat saat berbicara di podium, berusaha menjelaskan bahwa keputusan Jonathan adalah pribadi dan tidak mewakili institusi. Namun nada suaranya mengandung kekecewaan mendalam, seakan ada beban yang sulit ia lepaskan. Mereka menegaskan bahwa Jonathan tidak lagi tercatat sebagai bagian dari gereja sejak saat itu juga. Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan dan menimbulkan kontroversi baru. Apakah gereja kecewa atau justru ingin menjaga wibawanya? Jonathan yang kini berada di dalam mobil yang dikawal ketat menatap layar ponselnya. Ratusan pesan masuk dari berbagai pihak. Ada yang memujinya karena keberaniannya mengikuti suara hati. Ada pula yang mengutuknya. Beberapa pesan dari mantan kolega gerejanya dipenuhi kata-kata yang menyakitkan. Kau mencoreng nama kami. Apa kau sadar apa yang kau perbuat? Semua pelayananmu selama ini hancur seketika. Namun, di antara badai itu, ada pesan yang membuat dadanya menghangat. Pesan dari seorang anak muda yang menulis, "Saya bukan seorang Muslim, tapi keberanian Anda membuat saya percaya bahwa kebenaran harus dicari, bukan diwarisi." Jonathan membaca pesan itu lama sekali, seolah kalimat pendek tersebut memberi napas baru yang menenangkan. Keamanan dari panitia debat memutuskan untuk memindahkan Jonathan ke hotel lain demi keselamatan. Statusnya sebagai tokoh publik yang baru saja membuat keputusan kontroversial membuatnya rawan diserang atau dieksploitasi. Sesampainya di kamar hotel baru yang dijaga ketat, Jonathan akhirnya menarik napas panjang dan duduk di tepi kasur. Untuk pertama kalinya setelah momen itu, ia merasa benar-benar sendirian. Lampu kamar yang redup memantulkan bayangan dirinya di kaca jendela. Di sana, ia melihat bukan seorang pendeta yang dihormati, bukan tokoh debat yang disorot kamera, melainkan seorang manusia yang sedang memasuki babak baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meski pikirannya dipenuhi kecamuk, ada kilasan ketenangan yang halus menelusuk ketika ia mengingat kembali suara DR Rahman saat membacakan ayat-ayat suci.
Ia merasakan keteduhan yang menenangkan, seakan kembali mengingat cahaya hangat yang menyentuh hatinya di tengah panggung itu. Suara itu masih terngiang, lembut, penuh kebijaksanaan, dan tanpa paksaan. Beberapa jam kemudian, panitia menghubungi Jonathan dan memberi kabar bahwa sejumlah organisasi internasional menawarkan perlindungan tambahan. Salah satunya bahkan menyatakan kesediaan memfasilitasi relokasi sementara jika situasi semakin tidak terkendali. Namun Jonathan menolak hal-hal yang berlebihan. "Saya tidak ingin bersembunyi," katanya lembut. "Saya hanya ingin waktu untuk memahami semua ini dengan tenang." Dalam kesunyian malam, Jonathan menerima panggilan video dari Dr. Rahman. Wajah ilmuwan itu terpampang dengan senyum hangat. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seorang saudara yang menyambut kedatangan jiwa baru. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Dr. Rahman. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana," jawab Jonathan dengan suara lelah. "Dunia rasanya terbalik, Dr." Rahman mengangguk pelan. "Perubahan besar memang selalu mengguncang dunia, Jonathan. Namun yang terpenting adalah kedamaian dalam hatimu. Sisanya akan mengikuti." Kalimat itu membuat Jonathan menutup mata, menahan air mata yang nyaris jatuh. Di tengah segala kekacauan, ia merasakan ketenangan yang perlahan tumbuh. Sementara itu, berita tentang dirinya terus mengisi layar televisi di berbagai negara. Packer, analis, pendeta, Eustace, dan pembawa acara semua memberikan pendapat. Ada yang menganggapnya pahlawan kebenaran, ada yang menganggapnya pengkhianat besar. Namun tidak ada satupun yang benar-benar tahu gejolak batin yang sedang ia alami. Beberapa hari berikutnya adalah masa sulit. Jonathan harus menghadapi tekanan psikologis dan sosial yang cukup besar. Namun ia juga menerima dukungan dari komunitas muslim yang menawarkan bantuan tanpa syarat, bukan karena ketenarannya, tetapi karena keikhlasan menerima saudara baru. Dan di dalam relung hatinya, Jonathan mulai menyadari bahwa perjalanan besar setelah syahadat bukanlah soal meninggalkan masa lalu, melainkan menemukan dirinya yang baru. Dunia boleh bergejolak, tetapi di dalam dirinya sebuah ketenangan perlahan tumbuh. Ketenangan yang selama puluhan tahun tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika dunia mulai perlahan tenang, setelah badai reaksi yang mengguncang reputasinya, Jonathan Caleb duduk di kamar hotel di Dubai, menatap jendela yang memantulkan cahaya matahari pagi. Kota megah di bawahnya tampak berbeda dari mata yang biasa melihatnya. Tidak lagi sekadar gedung pencakar langit dan keramaian orang-orang yang berlalu lalang. Kini setiap cahaya, setiap bayangan seakan membawa pesan baru yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Hatinya tenang, meski perjalanan panjang dan penuh gejolak itu baru saja menutup satu bab. Bab baru ini adalah awal dari kehidupan yang ia rasakan penuh makna. Hari-hari berikutnya diisi oleh aktivitas yang berbeda dari rutinitas lamanya. Sebagai pendeta Kristen, Jonathan mulai belajar membaca Al-Quran dengan tekun. Setiap huruf Arab yang ia pelajari, setiap tajwid yang ia ulangi, terasa seperti menyusun kembali bagian dirinya yang selama ini hilang. Ia duduk di kamar dengan mushaf di depan matanya. Bibir bergerak perlahan mengikuti setiap bacaan, sementara jari-jari menunjuk baris demi baris untuk memastikan tidak tersesat. Setiap kali ia membaca, hati kecilnya terasa ringan, seakan doa yang tak pernah terucap selama puluhan tahun kini menemukan jalannya melalui suara yang keluar dari lisannya sendiri. Tidak hanya belajar membaca Al-Quran, Jonathan juga mulai berinteraksi dengan komunitas muslim Filipina di Dubai. Mereka menyambutnya dengan hangat, bukan sekadar karena statusnya sebagai tokoh terkenal, tetapi karena mereka merasakan ketulusan hatinya. Ia duduk bersama mereka di masjid, ikut mendengar ceramah, dan belajar tata cara ibadah, dari wudu hingga salat berjamaah. Pada awalnya, gerakannya kaku. Setiap rukun salat terasa berat
karena belum terbiasa. Namun, ia tidak menyerah. Perlahan, gerakannya semakin lancar. Dan setiap kali menyelesaikan sholat, ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada rasa ringan di dada yang ia bayangkan sejak lama, tetapi baru kini benar-benar terasa. Selain itu, Jonathan juga berusaha memperdalam pengetahuan teologi Islam. Ia membaca buku tafsir, mendengar ceramah dari para ustaz dan cendekiawan yang dihormati, dan mencatat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia pelajari. Setiap jawaban yang ia temukan bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga menenangkan hatinya yang selama ini gelisah. Ia merasa proses belajar ini bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari perjalanan spiritual yang membuatnya semakin sadar akan keesaan Tuhan dan pentingnya ketulusan hati dalam mencari kebenaran. Namun perjalanan barunya tidak berhenti di Dubai. Jonathan merasa perlu kembali ke Filipina, ke kampung halamannya, ke tempat-tempat masa kecil yang selama ini menjadi saksi perjalanan hidupnya. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan sempit di Cebu City, menatap bangunan gereja tua yang pernah menjadi rumah rohani bagi dirinya, melihat taman tempat ia belajar, berdoa bersama keluarga, dan sungai kecil tempat ia dulu merenung tentang kehidupan. Semua tempat itu membawa kenangan manis, sekaligus menyadarkannya bahwa pencarian spiritualnya bukanlah perjalanan instan, melainkan proses panjang yang penuh liku di kampung halamannya. Jonathan juga bertemu kembali dengan beberapa kerabat dan sahabat lama. Awalnya ada keheranan, bahkan kecanggungan, karena mereka tidak menyangka perubahan besar dalam hidup Jonathan begitu nyata. Namun seiring waktu, dengan ketulusan dan kesabaran, mereka mulai menerima pilihan barunya. Beberapa bertanya banyak tentang Islam, dan Jonathan menjawab dengan lembut, bukan untuk menggurui, tetapi untuk berbagi pengalaman tentang pencarian kebenaran dan ketenangan yang ia rasakan. Perjalanan ini juga membuatnya merenung tentang masa lalunya sebagai pendeta Kristen. Ia tidak menyesali pengabdian yang telah dilaluinya. Sebaliknya, ia melihat semua pengalaman itu sebagai fondasi yang membentuk keberanian dan rasa ingin tahunya. Tanpa pengalaman mengajar, membaca kitab suci, dan membimbing jemaat selama bertahun-tahun, ia tidak akan memiliki kedalaman hati dan kecerdasan spiritual untuk menghadapi momen perubahan besar itu. Kini, semua itu terasa seperti persiapan yang Tuhan berikan untuk membawanya menuju cahaya baru. Jonathan mulai menulis buku tentang perjalanan hidupnya. Judul yang ia pilih sederhana namun bermakna, Cahaya yang Kutemukan. Di dalam buku itu, ia menuliskan kisah dari masa kecilnya, pergulatan spiritualnya, pertanyaan-pertanyaan yang selalu menghantui, hingga momen dramatis di Dubai yang mengubah seluruh hidupnya. Setiap bab diisi dengan refleksi mendalam, pengalaman belajar Al-Quran, pertemuan dengan komunitas muslim, dan transformasi batin yang ia alami. Buku ini bukan sekadar catatan perjalanan, tetapi juga bentuk syukur dan pengingat bagi dirinya sendiri bahwa pencarian kebenaran adalah perjalanan yang harus dijalani dengan tulus, sabar, dan penuh kesadaran. Selain menulis, Jonathan juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial di komunitas muslim di Dubai dan Filipina. Ia mengajar anak-anak, membantu program pendidikan, dan menjadi saksi bagi mereka yang ingin belajar tentang Islam dengan cara yang benar dan tulus. Aktivitas ini memberinya rasa tujuan yang baru, bukan sebagai tokoh terkenal, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang ia cintai. Ia merasakan kepuasan dan ketenangan yang selama ini ia cari dalam pengabdian spiritualnya. Di akhir hari, Jonathan sering duduk di balkon hotel atau di tepi sungai di Cebu, menatap langit yang sama yang pernah ia pandangi saat kecil. Ia merenung tentang perjalanan panjangnya, tentang keraguan
pencarian, dan cahaya yang akhirnya ia temukan. Ia sadar bahwa kehidupan barunya bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari babak baru yang harus dijalani dengan keikhlasan, kesabaran, dan pengabdian. Dan ketika Jonathan menutup laptop setelah menulis halaman terakhir bukunya, ia tersenyum lembut. Cahaya matahari sore memantul di jendela, menyoroti wajahnya yang tenang. Ia tahu bahwa perjalanan panjangnya dari keraguan, pergolakan batin, hingga penemuan cahaya yang menenangkan hati telah membawanya ke tempat yang seharusnya. Kedamaian yang lahir dari ketulusan hati, iman yang matang, dan cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Dengan hati penuh syukur, Jonathan menatap ke depan, siap menapaki setiap langkah dalam kehidupan barunya sebagai seorang Muslim, sekaligus menjaga warisan spiritual yang telah membentuk dirinya selama ini. Dan di sanalah, di tengah komunitas, keluarga, dan cahaya yang kini ia rasakan, ia menemukan tujuan sejati hidupnya, sebuah perjalanan yang dimulai dari pertanyaan, dihantui keraguan, namun berakhir pada cahaya yang tidak akan pernah padam.